Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita jumpa lagi pada pagi ini di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 dan bertepatan dengan hari ini kita juga merayakan hari ulang tahun Gereja Kemurnian yang ke-40. Dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa hadir, mari ikuti khotbah ulang tahun dengan singkat, dan kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Tema kita pada hari ini yaitu hari esok di tangan Tuhan. Kita akan membaca lebih dahulu teks kita hari ini di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11-13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Demikian tadi firman Tuhan, dan seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa tema kita pada hari ini adalah hari esok di tangan Tuhan. Hari esok di tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua kita pasti telah merencanakan hari esok, baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga kita. Setiap orang pasti berpikir setidak-tidaknya bagaimana besok, bagaimana lusa, bulan depan, tahun depan, dan tahun-tahun ke depannya. Baik bagi diri kita, baik bagi keluarga kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari esok terbaik ada di tangan Tuhan. Saya ulangi, hari esok terbaik ada di tangan Tuhan. Kita bisa merancang apapun yang menjadi hari esok kita, tetapi ingat bahwa hari esok terbaik itu ada di tangan Tuhan. Bagaimana hari esok yang di tangan Tuhan itu menjadi milik kita, menjadi hari esok kita? Bagaimana hari esok yang di tangan Tuhan itu menjadi milik kita, menjadi hari esok kita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi sudah membaca firman Tuhan, tetapi kembali kita melihat di dalam Yeremia 29 ayat 12, saya bacakan dari firman Allah yang hidup. Pada waktu itu, apabila kamu berdoa kepadaku, aku akan mendengar. Ini sebuah janji yang luar biasa. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal pertama, bagaimana hari esok yang di tangan Tuhan menjadi hari esok kita? Kita harus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Kita harus membangun keakraban dengan Tuhan. Kalau kita mau hari esok yang di tangan Tuhan itu, hari esok terbaik itu menjadi hari esok kita semua. Nah, hal ini tidak terjadi secara otomatis, tetapi kita perlu membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, sesuai dengan komitmen kita kepada Tuhan. Ingat, itu tugas kita, bagaimana kita bisa membangun hari esok yang luar biasa tadi. Hal yang kedua, kita membaca juga di dalam Yeremia 29 ayat 13, masih dalam firman Allah yang hidup. Apabila kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan aku. Jadi pada poin ini, saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa
tugas kita, kewajiban kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata mencari Tuhan ini artinya sebuah ketekunan sampai kita merasa hidup kita dijamah Tuhan, hidup kita ditolong oleh Tuhan. Itulah usaha mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mencari. Tadi firman Tuhan bilang, kalau kita mencari biasanya karena ada sesuatu yang tersembunyi atau ada sesuatu yang hilang. Dan tugas kita adalah mencari. Kita mencari dan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, bangsa Israel telah ditipu oleh nabi-nabi palsu di Babel, sehingga mereka telah kehilangan Allah yang sesungguhnya. Allah yang telah membebaskan mereka dari perhambaan di Mesir. Mereka telah kehilangan Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya firman Tuhan tadi datang supaya mereka mencari. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara sekalian? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sedang kehilangan hubungan kita yang akrab dengan Tuhan? Apakah ilah dunia ini telah menipu kita sehingga kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan? Tentunya masing-masing kita lebih tahu antara kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu maksud saya. Hal yang ketiga yang kita lihat di sini adalah jika kita tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan, kita ingin hari depan atau hari esok yang indah yang ada di tangan Tuhan menjadi hari esok kita. Poin yang ketiga mengingatkan kita, jika kita tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Tema kita tahun ini atau tahun 2020 adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya hari ini saudara masih tetap berjalan bersama Tuhan. Tidak berjalan semau gue sendiri, menurut kemauan saudara sendiri, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, sebenarnya tujuan siapa yang kita utamakan? Kita ikut Tuhan atau Tuhan ikut kita? Ini menjadi perenungan kita pada pagi ini. Sebenarnya tujuan siapa yang sedang kita laksanakan? Tujuan kita sendiri atau tujuan Tuhan dalam perjalanan ini? Saya merasa bahwa kita harus tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Saya pikir ayat-ayat berikut ini akan memberikan jawaban bagi kita. Yang pertama adalah Amsal 16 ayat 9, firman Allah yang hidup mengatakan, hati manusia membuat rencana, tetapi Allah menetapkan langkah-langkahnya. Saya ulangi, hati manusia membuat rencana, tetapi Allah menetapkan langkah-langkahnya. Saudara-saudara sekalian, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, tentunya bukan keinginan dan tujuan hidup kita yang kita utamakan, tetapi keinginan dan tujuan Allah, itulah yang kita utamakan. Karena kita tidak berhak dan tidak berkuasa atas langkah kehidupan dan tujuan hidup kita sendiri. Tetapi baiklah kita berjalan untuk kehendak Tuhan. Kemudian kita melihat bahwa di dalam Yeremia 10 ayat 23 firman Allah yang hidup juga mengatakan, ya Tuhan, hamba tahu manusia tidak berkuasa untuk mengatur hidupnya
dan menentukan langkah-langkahnya. Jadi poin yang ketiga ini sangat penting. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, utamakan rencana tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak berkuasa, kita tidak bisa menentukan langkah-langkah kita sendiri untuk mencapai hari esok yang penuh harapan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Karena kita tahu bahwa hari esok ada di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat berhari Minggu. Sampai kita jumpa lagi di waktu mendatang.